Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan rekan-rekan honorer di kolom komentar video saya sebelumnya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemberian gaji 13 dan tunjangan hari raya. Apakah untuk pejabat atau pegawai non pegawai negeri sipil itu juga berhak atau juga mendapatkan gaji 13 pada tahun ini? Kita bahas di video berikut, tapi sebelum itu kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini silakan ditonton dan disimak secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pada tahun 2023 ini pemerintahan Joko Widodo kembali akan memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada segenap aparatur sipil negara. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah tenaga honorer atau non aparatur sipil negara juga memiliki hak menerima gaji 13 yang akan diberikan oleh pemerintah ini? Rekan sekalian, sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah yang ditetapkan terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara untuk tahun 2023. Akan tetapi kita sedikit mereview dari peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan tahun 2022 yang lalu, tidak akan jauh berbeda dengan skema atau kebijakan yang akan diterapkan pada tahun ini. Di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan tahun 2022. Di penjelasan peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 juga diberikan kepada pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri. Penjelasan peraturan pemerintah sudah ditegaskan. Untuk tahun lalu memang ada kebijakan untuk pemberian gaji 13 dan THR kepada pegawai non-aparatur sipil negara. Nah, mari kita bahas di pasal demi pasal yang membahas hal tersebut. Nah, di pasal 2 peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di pasal 3, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas ya. Jadi aparatur negara sebagaimana dimaksud di pasal 2 tentang penerima THR dan gaji ke-13 itu terdiri atas yang pertama PNS dan calon PNS. Kemudian P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Selain itu, aparatur negara juga termasuk wakil menteri, staf khusus, dewan pengawas, hakim ad hoc, dan pegawai non pegawai negeri sipil. Jadi di sini termasuk aparatur negara yang memang berhak menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah, BLU dan badan layanan umum daerah, penyiaran publik, dan perguruan tinggi. Jadi tenaga non-aparatur sipil negara juga berhak atau menjadi aparatur negara yang menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang THR dan gaji ke-13 tahun lalu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sampai saat ini belum ada PP yang mengatur untuk tahun 2023, tapi kemungkinan besar tetap akan tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan atau kebijakan yang diterapkan pada tahun 2022 yang lalu. Adapun syarat-syarat pegawai non-PNS yang menerima gaji 13 dan THR ini itu telah disebutkan dalam pasal 4 peraturan pemerintah ini. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian pada saat peraturan ini diundangkan,
telah melaksanakan tugas organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun. Kemudian pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBN dan APBD, artinya honornya ini dibayarkan dari APBN dan APBD. Kemudian diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hal pegawai non-aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun, maka THR dan gaji ke-13 dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja, kemudian telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal penting lainnya yang rekan-rekan honorer wajib ketahui, di pasal 16 peraturan pemerintah ini secara tegas disebutkan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan pemerintah ini itu akan bersumber dari, jadi di pasal ini mengatur tentang sumber dana yang digunakan untuk membayar dan membiayai pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi pegawai honorer atau pegawai non aparatur sipil negara. Di pasal 16 disebutkan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan pemerintah ini bersumber dari APBN bagi PNS dan CPNS yang bekerja pada instansi pusat, termasuk bagi pegawai non aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pusat. Ya, jadi untuk pegawai honorer yang bertugas di instansi pusat akan menerima pembayaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu bagaimana dengan para honorer yang bertugas di instansi daerah? Di poin B disebutkan pembayaran itu akan bersumber dari APBD bagi PNS dan CPNS yang bekerja pada instansi daerah, kemudian P3K yang bekerja pada instansi daerah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara atau pegawai honorer yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jadi di sini secara tegas dilaksanakan bahwa pegawai non aparatur sipil negara yang menerima gaji 13 dan THR ini itu akan dibiayai oleh APBD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi semuanya dikembalikan kepada kemampuan keuangan daerah. Walaupun peraturan pemerintah ini telah diatur bahwa pegawai non aparatur sipil negara juga berhak menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13, akan tetapi di poin ini juga diatur bahwa pembayaran itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi hal ini yang menjadi dilema dan hal ini yang menjadi permasalahan bagi sebagian besar rekan-rekan honorer. Apabila semua diserahkan kepada kemampuan keuangan daerah, maka hampir semua daerah tidak mampu untuk membayar gaji 13, apalagi tunjangan hari raya para pegawai non aparatur sipil negara. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian informasi ini, kesimpulannya bahwa peraturan pemerintah untuk tahun lalu itu memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk membayarkan THR dan gaji ke-13. Akan tetapi semuanya akan sangat tergantung oleh kemampuan keuangan daerah. Untuk tahun ini belum ada kebijakan, akan tetapi biasanya tidak jauh beda dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian informasi ini, terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.